Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina, selaku moderator di di kesempatan kali ini. Pertama saya akan memberitahu bahwa kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan psikologi anak perempuan pada masa prasekolah. Untuk anggotanya, pertama ada Alifia Rahmatulisa, yang kedua ada Bumi Siti Rosita, yang ketiga ada Dewi Fitri Hidayat, yang keempat ada Poppy Oktari, yang kelima ada saya, dan yang terakhir ada Syahrul Manzur. Pengertian perkembangan psikologi anak perempuan pada masa prasekolah. Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3 sampai 6 tahun, dikutip oleh Pat Monodewo pada tahun 1995-23, dan pribadi yang mempunyai berbagai macam potensi. Nah, potensi-potensi itu dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut berkembang secara optimal. Tertunda atau terhambatnya pengembangan potensi-potensi itu akan mengakibatkan timbulnya masalah. Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar, dikutip oleh Supartini pada tahun 2004-34. Nah, perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya. Bila pertumbuhan menjelaskan perubahan dalam ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kompleksitas dan fungsinya. Pada perkembangan anak normal, awal masa kanak-kanak, anak sudah mempunyai kemampuan untuk dapat berjalan dengan baik dan sudah mulai dapat mengkomunikasikan keinginannya, pikirannya dengan menggunakan bahasa lisan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bapak Siti Rosita, kepadanya saya persilahkan. Di sini pun ada karakteristik perkembangan psikolog perempuan pada masa prasekolah. Yang pertama ada anak yang mudah diatur. Anak yang mudah diatur dalam artian mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, lingkungan baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan teratur, dan dapat menyesuaikan diri. Lalu kedua ada anak yang sulit diatur. Anak yang sulit diatur contohnya seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu yang lama menghabiskan makan, dan gelisah ketika tidur. Anak yang membutuhkan waktu untuk pemanasan yang lama umumnya terlihat malas dalam melakukan kegiatan. Ia harus menunggu orang lain memberikan hal barang mainan yang
sih? Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologis anak perempuan pada masa prasekolah. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama perkembangan motorik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan bahasa dan komunikasi, yang terakhir perkembangan moral dan spiritual. Di sini yang dimaksud perkembangan motorik yaitu perkembangan fisik merupakan dasar bagian kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik menyangkut ukuran berat badan dan tinggi maupun kekuatan sang anak yang tentunya akan mengakibatkan adanya perkembangan keterampilan pada fisik dan eksplorasi terhadap lingkungan tanpa adanya bantuan dari orang tua. Di sini juga ada perkembangan motorik. Ini bagi anak usia prasekolah atau taman kanak-kanak, alangkah baiknya jika diajarkan hal seperti dasar-dasar keterampilan untuk menulis kayak huruf Arab dan Latin dan menggambar. Terus ada juga keterampilan berolahraga seperti senam atau menggunakan alat olahraga. Terus ada pun gerak-gerakan permainan seperti meloncat, memanjat, dan berlari. Lalu berbaris-baris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan kedisiplinan dan ketertiban. Yang terakhir, gerak-gerakan ibadah salat. Lalu yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu seringkali diartikan sebagai kecerdasan atau berpikir. Kognitif adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi, merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Perkembangan kognitif anak-anak juga dijelaskan dengan berbagai teori dan peristilahan. Pandang aliran atau behaviorisme berpendapat bahwa pertumbuhan kecerdasan terjadi melalui peristiwa terhimpunnya informasi yang semakin bertambah pada anak tersebut. Yang ketiga, ada perkembangan bahasa dan komunikasi, yaitu anak-anak yang berada pada tahap usia prasekolah sudah mampu berbahasa dan mensimbolisasikan objek-objek melalui kata-kata. Artinya masih bersifat pada diri sendiri. Dengan demikian, walaupun dia sudah mampu menggunakan kata-kata untuk mensimbolisasikan objek, tapi ia tidak mengetahui bahwa satu objek, benda, dan dideskripsikan oleh lebih dari satu kata atau konsep dapat dikenakan pada benda lain. Selanjutnya, pada usia 2-5 tahun, pengucapan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara, yaitu ada inteligensi, yaitu yang semakin cerdas anak semakin cepat
keterampilan bicaranya. Adapun jenis disiplin, disiplin yang rendah membuat cenderung cepat bicara dibanding dengan anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat tetapi tidak didengar. Adapun posisi urutan, yaitu anak sulung didorong lebih banyak bicara daripada adiknya. Besarnya keluarga, anak tunggal didorong lebih banyak bicara dibanding anak-anak dari keluarga besar sebab orang tua lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Lalu ada juga status sosial ekonomi, yaitu dalam keluarga kelas rendah kegiatannya cenderung kurang terorganisasi daripada kelas menengah dan atas. Yang terakhir itu ada status ras, yaitu mutu dan keterampilan berbicara yang kurang baik pada kebanyakan anak berkulit hitam, sebab ayahnya tidak ada atau sebab keluarga tidak teratur sebab banyak anak dan ibu bekerja di luar. Yang terakhir itu ada perkembangan moral dan spiritual, yaitu yang disebut seiring perkembangan moral anak, ia belajar bagaimana menghadapi perasaan marah. Terkadang cara yang dipilih anak untuk menghadapi perasaan itu mungkin tidak pantas, seperti berkelahi dan menggigit. Anak usia prasekolah sangat sering berimajinasi dan berfantasi, yaitu anak usia prasekolah juga menggunakan pengalaman hidup mereka yang terbatas untuk membuat merasakan dan membantu mereka mengatasi krisis. Imajinasi anak usia prasekolah kemungkinan segala sesuatu menjadi mungkin. Jadi, dia tidak memiliki pandangan logis tentang hal itu seperti yang dilakukan orang dewasa. Anak usia prasekolah memiliki pengalaman hidup yang terbatas, sehingga mereka dan memproyeksikan perasaan kepada orang atau situasi baru. Mereka dapat menggunakan proyeksi itu untuk membantu memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Bagaimana pandangan orang tua terhadap anak mereka? Perawat perlu mengetahui tentang praktik doa atau ibadah keluarga. Hal ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ibadah selama anak sakit atau dirawat di rumah sakit. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa prasekolah, yang pertama ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap perkembangan anak. Orang tua harus menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan pola asuh yang baik. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan dapat diartikan secara psikologis dan sosiokultural. Yang pertama ada lingkungan secara fisiologis. Faktor lingkungan yang mempengaruhi secara fisiologis mencangkup segala kondisi dan material jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem saraf,
peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar endokrin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmani. Yang kedua ada lingkungan psikologis. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu, mulai sejak dalam konsepsi kelahiran. Stimulasi itu diantaranya berupa sifat-sifat gen, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas intelektual. Yang ketiga ada lingkungan secara sosiokultural. Secara sosiokultural, lingkungan meliputi segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat, latihan, belajar, pendidikan, pengajaran, baik di rumah ataupun di sekolah dengan bimbingan penyuluhan. Secara keturunan, faktor lain yang mengaruhi perkembangan anak adalah keturunan. Menurut Mon, yaitu perkembangan anak dilihat sebagai pertumbuhan dan pemakan organisme. Perkembangan bersifat endogen, artinya perkembangan tidak hanya berlangsung spontan saja, melainkan juga harus dimengerti sebagai pemekaran yang telah ditentukan secara biologis dan tidak dapat berubah lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai masalah psikologi perempuan di masa prasekolah. Yang pertama, masalahnya ada kecemasan berlebih. Kecemasan ini memiliki 3 macam. Yang pertama adalah kecemasan realistik. Kecemasan realistik ini takut terhadap ancaman atau bahaya-bahaya yang akan dia dapat. Selanjutnya ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik ini takut akan resiko atau takut ancaman yang akan didapat jika mengambil sebuah tindakan, seperti jika dia bermain sesuatu dan dilarang oleh orang tuanya dan dia mendapat ancaman seperti dapat diomeli gitu dari orang tuanya maupun dari gurunya mungkin. Lalu yang ketiga ada kecemasan moral. Kecemasan moral ini takut merasa bersalah atau takut malu jika mengambil sebuah keputusan. Jadi dia seperti lebih mentingin perasaan gitu. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan bersosialisasi atau menyesuaikan diri. Jadi tentu banyak anak prasekolah pasti akan mengalami lingkungan yang baru dan memang banyak anak prasekolah yang mampu beradaptasi. Namun ada juga yang tidak. Nah, anak yang tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya ini akan menimbulkan yang pertama perilaku dengan kegelisahan atau disebut juga conduct or restless. Dia ini agresif, dia terlalu aktif dan dia sulit diatur, seperti tidak bisa diam karena saking gelisahnya. Lalu yang kedua ada ketidakmatangan atau terisolasi, atau bisa juga disebut isolated or immature. Dia ini sensitif dan dia selalu berketergantungan. Nah, jadi dalam arti berketergantungan di sini,
dia selalu meminta pertolongan orang lain, bisa jadi dari orang tuanya atau saudaranya, karena dia tidak, dia selalu merasa dia tuh kurang mampu gitu. Lalu yang ketiga ada keadaan emosi, kegelisahan. Dia termasuk keadaan emosi, bisa juga disebut emotional or miserable. Dia ini keadaannya cemas dan sering nangis berlebih, dan dengan nangis berlebih ini dia minta untuk semakin diperhatikan. Selanjutnya, next slide, Teh. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus di media massa tentang gangguan psikologi pada masa prasekolah. Contohnya adalah perilaku bullying pada anak usia 5-6 tahun di taman kanak-kanak. Tentu di usia prasekolah memang banyak anak-anak yang sudah mendapatkan perilaku bullying. Nah, jadi contohnya seperti ada seorang anak yang dia termasuk anak yang pintar di sekolahnya. Namun ketika dia mendapatkan perilaku yang kurang baik dari temannya, seperti diejek karena mungkin karena pakaiannya, dari penampilannya, dia diejek sehingga yang tadinya dari anak yang baik, dari anak yang pintar, dia menjadi anak yang murung dan pendiam dan tidak ingin terbuka oleh orang tuanya maupun gurunya. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Raina. Sekarang kita akan membahas langkah atau bimbingan dalam mengatasi masalah psikologi perempuan pada masa prasekolah. Yang pertama, itu ada upaya preventif. Ketika anak usia prasekolah menjadi lebih mandiri dan menghabiskan lebih banyak waktu di dunia luar, penting bagi orang tua untuk mengetahui cara agar anaknya tetap aman. Berikut adalah beberapa tipsnya. Pertama, beritahu anak Anda mengapa pentingnya berhati-hati di berlalu lintas. Nah, itu kita harus katakan kepada anak kalau misalnya mau bermain itu harus berhati-hati dan tidak boleh sembarangan karena kecelakaan itu menjadi penyebab utama cedera dan kematian pada anak-anak usia prasekolah. Paling sering seperti kecelakaan sepeda motor, tenggelam, luka bakar, dan keracunan. Lalu selanjutnya, berhati-hatilah saat memberikan anak usia prasekolah ini mengendarai sepedanya. Harus memastikan keamanan dengan menggunakan helm. Jadi kita memberikan anak helm supaya mereka tidak cedera. Nah, lalu selanjutnya, periksa peralatan bermain di luar ruangan. Pastikan tidak ada bagian yang longgar atau ujung yang tajam. Lalu kalau misalnya mereka main seperti Lego atau barang-barang yang kecil dan rawan tertelan, itu orang tua juga harus mengantisipasi kejadian tersebut. Saya kayak harus kalau mau ngasih sesuatu itu harus dilihat-lihat dulu, dipastiin kalau misalnya itu tuh aman buat anak-anak. Nah, lalu upaya kuratif. Nah, upaya kuratif ini misalnya
kayak menghindari tayangan televisi yang terdapat unsur kekerasan atau adegan seksual. Lalu kalau misalnya pada malam itu memberikan dongeng tidur dan itu dibacakan untuk menghindari kalau misalnya konteks bacaan itu tidak sesuai. Jadi orang tua harus selalu mengawasi apa yang anak baca. Nah, terus bahwa anak Anda atau anak yang usia prasekolah ini ke tempat yang aman di mana ia dapat dengan bebas berinteraksi atau bermain dengan teman-teman seusianya. Lalu berkunjunglah ke tempat sekolah atau tempat pendidikan anak sendiri dan perhatikan bagaimana guru atau pengasuh berinteraksi dengan anak-anak. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu anak usia prasekolah adalah masa keemasan atau golden age yang mempunyai arti penting dan berharga karena masa ini merupakan fondasi bagi masa depan anak. Di masa ini, anak memiliki kebebasan untuk berekspresi tanpa adanya suatu aturan yang menghalangi dan membatasinya. Nah, semua manusia tentu melalui proses ini, termasuk perempuan. Pada masa ini, mereka akan dihadapi oleh beberapa masalah atau pengalaman yang sebelumnya belum pernah mereka temui. Pada masa anak prasekolah, emosi anak akan sangat kuat, ditandai dengan luapan kemarahan, ketakutan yang hebat, iri hati, rasa senang, jengkel dalam menghadapi lingkungan. Selama tahap perkembangan sebelumnya, kepercayaan versus ketidakpercayaan, anak-anak hampir sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk perawatan dan keamanan mereka. Selama tahap inilah anak-anak membangun dasar kepercayaan pada lingkungan sekitarnya. Namun, ketika mereka maju ke tahap kedua, penting bagi anak-anak kecil untuk mulai mengembangkan rasa kemandirian dan kontrol pribadi. Ketika mereka melakukan hal-hal baru untuk diri mereka sendiri, mereka membangun rasa kontrol atas diri mereka sendiri dan juga kepercayaan dasar pada kemampuan mereka sendiri. Mendapatkan rasa kendali pribadi terhadap dunia merupakan sesuatu yang sangat penting pada tahap perkembangan ini. Anak-anak pada usia ini menjadi semakin mandiri dan ingin mendapatkan kontrol lebih besar atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Saran saya untuk pada orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih berpengalaman memiliki peranan penting dalam membangun perkembangan seorang anak pada masa emasnya, terutama orang tua mereka. Mereka harus mengenali bahwa kecakapan motorik kasar biasanya akan berkembang sebelum kecakapan motorik halus, sehingga program kegiatan belajar yang direncanakan lebih terarah, sesuai dengan arah perkembangan anak. Orang tua juga diharap dapat memberikan banyak kesempatan pada anak-anak untuk mempraktekkan serangkaian kecakapan dan menghubungkan kecakapan perkembangan anak dengan kekuatan dan keseimbangan anak tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.